oleh saya ini saya bikin sendiri semalam sampai malam. Mungkin perkenalan, nama saya Vitoy Wicaksana, dipanggil Vitoy. Ini journey saya sejauh ini. Jadi di tahun 2012 saya lulus dari ITB, itu jurusan Teknik Elektro. Sempat kerja di PT Aplika Nusa Lintas Harta di tahun 2012. Jadi saya lulus itu udah dapat kerja, alhamdulillah. Jadi saya kerja di salah satu anak perusahaannya Indosat, namanya PT Aplika Nusa Lintas Harta. Setelah 2 tahun, saya memutuskan untuk lanjut ambil S2. Terima kasih kepada EPDP yang telah membuat rencana ini bisa terlaksana. Jadi saya ambil Master of Science Management di Imperial College London. Dulu ketika sekolah saya sempat ambil internship di Bearing Point namanya, itu sebagai manajemen consultant. Setelah lulus saya kembali lagi ke Indonesia karena waktu itu ketika saya menandatangani kontrak, itu diminta untuk kembali ke Indonesia, dan saya kembali walaupun ada beberapa offer yang didapatkan di London saat itu. Kemudian setelah sekitar setahun kerja kembali di perusahaan sebelumnya, perusahaan itu saya pindah ke Traveloka sebagai product manager. Kemudian setelah 2 tahun saya pindah lagi ke Gojek. Jadi ini nanti saya bisa cerita alasan kenapa saya pindah-pindah. Kemudian terakhir, alhamdulillah per 2021 ini di bulan Februari saya pindah ke Alami Syariah. Itu leading Syariah Financial Technology di Southeast Asia. Nah, ini journey saya nih ya, journey saya ketika kuliah dan akhirnya sampai sekarang ini. Cuman yang boleh diketahui secara bersama ya, sebelumnya saya tinggal di Muara Enim. Jadi saya 17 tahun lahir dan 17 tahun saya sekolah di Muara Enim. Dan hingga sekarang pun keluarga saya masih di Muara Enim semua. Jadi ayah, ibu, adik itu masih di Muara Enim Galuh. Jadi ini COVID-19 ini lumayan bikin sedih karena udah 2 tahun ya belum bisa berkesempatan untuk pulang ke Muara Enim. Nah, untuk teman-teman di sini yang tahu Muara Enim, jadi Muara Enim itu sebuah kota kecil 200 km dari kota Palembang. Jadi kotanya ini kecil banget ya. Jadi pas waktu itu saya menikah sama istri saya ajak ke Muara Enim. Dia minta keliling kota Muara Enim itu 10 menit tuh terkelilingi. Dan tidak ada lampu merah sama sekali di Muara Enim. Jadi sangat kecil ya. Dan it was a dark moment. Kenapa saya bilang dark moment? Karena tinggal di Muara Enim itu kita punya very limited informations. Jadi ketika saya sekolah itu internet belum menjamur seperti sekarang. Punya handphone pun itu pas-pasan sih. Jadi kayak pakai handphone satu buat keluarga. Saya datang dari middle class family. Jadi nggak ada luxury untuk punya internet di rumah gitu kan. Kalau mau nge-warnet juga susah, ngantri dan mahal biayanya. Jadi limited informations. Jadi ketika saya SMA itu ya sulit banget dapat informasi ya. The only information yang saya dapatkan itu tentang universitas yaitu melalui sekolah. Jadi hanya itu. Dan dari Kementerian Pendidikan saat itu ya. Karena saya lumayan berprestasi. Jadi saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya selalu ranking 1. Jadi saya sering dihubungi sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Muara Enim. Nah, jadi source of information itu ya tentang universitas, tentang masa depan kita dari sekolah dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua itu limited role models. Jadi ayah saya itu seorang PNS, jadi dia nggak tahu gitu loh, kayak bagaimana kerja di BUMN yang besar gitu ya. Bagaimana jadi entrepreneur gitu ya. Jadi benar-benar limited role models, dan saya tidak punya kakak gitu kan yang bisa saya jadikan sebagai role models dalam hal karir. Dan yang terakhir itu limited dream. Jadi ketika di Muara Enim itu boro-boro kita thinking about studying di luar negeri gitu ya. Kayak untuk memikirkan kuliah di ITB atau di UI atau di UGM gitu kan, kayak universitas ternama di luar Pulau Sumatera atau di luar Sumatera Selatan, itu pun agak ada mental blocker gitu. Jadi ini saya ingat sekali ketika saya udah lulus dari ITB, itu kembali ke SMA saya tanya gitu kan, adik-adik di sini ada yang pengen masuk ITB, UI atau UGM, itu nggak ada yang angkat tangan. Karena mereka punya mental blocker. Mereka yakin kayaknya nggak make sense deh kalau saya itu punya mimpi untuk ke sana gitu. Jadi it was dark moment karena di Muara Enim itu kita punya ini.
we have limited informations, only limited role models dan limited dream. Tapi alhamdulillah ya, saya punya purpose sama grit. Nah, nanti saya bakal jelasin apa itu purpose, apa itu grit. Jadi yang menyelamatkan saya dan bisa membawa saya sampai sekarang ini, walaupun saya nggak sukses amat gitu ya, itu adalah dua hal ini, purpose dan grit. Jadi pertama-tama kita discuss soal purpose itu kan. Purpose itu kalau saya lihat di internet itu kan, itu artinya ya the reason for which something is done or created or for which something exists gitu kan. Jadi purpose itu adalah alasan kenapa kita itu sebagai manusia itu hidup. Jadi itu purpose. Jadi purpose itu beda sama goal. Jadi goal itu adalah something yang kita mau capai gitu kan. Jadi kayak some point, sebuah titik di mana kamu mau raih gitu ya. Jadi kamu mau jadi itu gitu loh. Itu contohnya goal. Purpose itu beda. Jadi purpose itu benar-benar reason dari eksistensi kamu gitu. Dan itu lebih besar daripada goal yang kita punya gitu ya. Nanti saya kasih sampelnya. Dan saya juga bisa share nih, apa sih purpose saya gitu dan apa sih goal saya. Oke, nah ini sedikit penjelasan mengenai goal dan purpose. Jadi contohnya goal itu misalkan saya ingin dapat agalo gitu, nilai aku agalo lah di sekolah. Nah itu goal. Misalkan yang kedua itu kayak ini campur nih, bakso Palembang, bakso Indonesia. Jadi kadang-kadang kangen juga ngomong bahasa Palembang. Yang kedua itu contohnya getting a job gitu ya. Jadi kayak dapat gawean, dapat pekerjaan ya, itu salah satu goal gitu. Atau dapat 1 miliar di umur 30 tahun. Nah, itu juga salah satu goal. Tapi purpose itu beda gitu. Misalkan saya ingin menyemangati orang gitu kan, pengen membuat orang-orang di sekitar saya itu menjadi the best version of themselves. Atau yang berikutnya, saya ingin menyebarkan happiness ke dunia ini gitu misalkan. Atau saya ingin membangun daerah. Nah, itu purpose. Itu beda sama goal gitu kan. Itu beda banget. Jadi ini harus dibedain. Dan yang mana yang paling penting, itu yang paling penting itu punya purpose dulu gitu. Kenapa sih kalian itu hidup gitu. Nah, baru nanti dibikin goalnya untuk mencapai purpose itu kira-kira goalnya seperti apa aja. Gitu. Nah, terus kita ngomong soal goal ya. Kan tadi goal dan purpose. Goal itu sebuah milestone yang bisa dicapai dan itu terukur. Kalau purpose itu yang sangat panjang, itu aspirasi Anda, kayak alasan kenapa Anda itu eksis di dunia ini. Kalau long term goal itu adalah ya goal Anda yang paling jauh, yang paling jauh yang bisa Anda pikirkan gitu kan. Nah, jadi itu long term goal. Tapi untuk mencapai long term goal itu juga tali kusut. Belok-belok, lewat mano, lewat sini, lewat situ, banyak jalan gitu ya. Jadi kayak you must have long term goal, tapi dicatat di mindset teman-teman di sini, kalau itu nggak akan gampang, nggak akan straightforward. Dan banyak jalan menuju long term goal itu. Jadi ini beda nih. Jadi goal dan purpose itu beda. Purpose is bigger than goal, dan goal juga ada yang mid term, short term, ataupun yang long term. Nah, long term itu yang jauh banget. Misalkan teman-teman di sini pengen jadi profesor. Profesor itu kan jauh kan. Kayak lulus sekolah juga belum tentu jadi profesor gitu kan. S3 juga belum tentu jadi profesor. Tapi kalau udah bikin research, publish a lot of paper, itu bisa jadi profesor. Jadi that's long term goal. Dan catatannya adalah nggak akan gampang dan nggak akan straightforward. Kayak tali kusut dan banyak jalan menuju long term goal Anda. Nah, ini saya share nih. Saya itu purpose-nya ini sudah saya punya sejak masa kecil ya, kayak mungkin di SMP gitu ya, sering nonton berita di TV gitu ya. Jadi purpose saya itu saya ingin membawa atau membuat kota kelahiran saya itu Muara Enim dan provinsi Sumatera Selatan itu lebih prosper. Jadi bring more prosperity in scalable way terhadap kampung halaman saya Muara Enim dan Sumatera Selatan melalui peningkatan teknologi dan perbaikan kualitas masyarakatnya. Ya, tentu saja sih saya sebagai seorang muslim gitu kan, ultimate purpose saya jadi seorang muslim gitu, menyembah Allah. Cuman di dunia ini itu purpose yang saya punya gitu kan.
Jadi sejak kecil tuh saya pengen kayak enggak saya tuh pengen hidup gitu ya, kayak saya ingin kayak anak saya gitu misalkan, atau saudara saya nanti yang ada di Muarem itu, dia tuh punya mimpi yang tinggi gitu, yang sama levelnya sama orang-orang yang ada di pusat di Jakarta gitu kan, dan enggak takut untuk bermimpi untuk kuliah di luar negeri gitu. Karena sampai SMA kelas 3 pun saya tuh nggak kebayang untuk sekolah di luar negeri gitu kan. Karena nggak ada yang pernah ngelakuin itu di SMA saya, jadi nggak ada yang bisa ceritain gitu. Dan keluarga saya pun nggak ada yang kuliah di luar negeri. Tapi alhamdulillah saya bisa kuliah juga di luar negeri. Jadi benar-benar nggak ada bedanya gitu loh sebenarnya. Kayak opportunity itu bisa muncul dari manapun, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, dan dari latar belakang yang berbeda-beda juga bisa gitu. Nah, untuk memenuhi purpose saya ini goal saya itu bisa jadi apapun nih. Bisa jadi presiden misalkan. Oh, kalau saya jadi presiden ini jadi lebih gampang nih gitu dikerjainnya. Atau saya jadi gubernur Sumatera Selatan itu juga bisa lebih gampang gitu kan. Atau jadi bupati Muarem itu juga bisa jadi gampang. Atau saya jadi bilioner gitu. Itu juga bisa mencapai purpose saya. Jadi jangan saklek gitu kan. Kalau Anda punya purpose, goalnya itu banyak banyak caranya gitu ya. Jadi ini perlu dicatat. Jadi kayak you must have a purpose, you should set your own goal, tapi be flexible on your own goal gitu. Dan yang paling penting dari goal ini adalah untuk bisa beradaptasi dengan opportunity yang ada. Misalkan nih pas lagi sekolah pengen kerja di Pertamina tapi nggak ada, bukan Pertamina ya kerja dulu yang lain, jangan ditungguin, nanti bisa pindah gitu sih. Jadi kayak the key points itu supaya bisa lebih lebih adaptable. Nah, kemudian let's go to the grit gitu ya. Apa sih Mas grit itu? Jadi grit itu adalah passion gitu kan, kayak keinginan gitu, interest yang sangat besar, dan perseverance gitu kan, the persistency kayak apa, perasaan untuk tidak mau menyerah untuk mencapai long term goal teman-teman di sini. Jadi kayak grit itu bukan talent, grit itu bukan keberuntungan, tapi passion sama tambeng gitu ya. Jadi kayak keinginan yang sangat luar biasa gitu kan, dan keyakinan yang luar biasa kalau Anda itu bisa mencapai long term goal Anda dan purpose Anda. Jadi grit itu bukan talent dan bukan keberuntungan. Jadi grit itu dimiliki sama semua orang gitu. Nah, jadi kayak grit itu adalah holding steadfast to that goal. Jadi kayak beneran jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi sampai akhirnya goalnya sampai. Jadi itu yang namanya grit. Jadi grit ini lumayan populer sih kalau kalau di zaman sekarang itu ada bukunya sendiri. Nanti saya coba share di belakang. Nah, berkaitan sama grit ini ya, kenapa punya passion dan perseverance itu penting? Karena people will try to let you down. Misalkan nih contohnya nih, kayak, oh kamu nggak akan bisa deh ngelakuin hal itu gitu. Oh ya udah itu udah cukup kok, nggak usah yang lebih bagus lagi, itu aja kayak gitu aja. Kok kenapa sih mau pergi ke ITB? Kayaknya kuliah di kedokteran itu lebih bagus ya dibanding kuliah di engineering gitu. Atau kuliah kedokteran itu lebih bagus daripada kuliah seni gitu kan. Jadi people will try to let you down. Jadi kayak people tuh bakal kasih noise ya, karena itu adalah bentuk cobaan gitu kan. Nah, ini ada salah satu quote yang saya suka banget itu kan, dari salah satu film favorit saya itu The Pursuit of Happiness. Ini benar-benar reflecting apa yang saya tulis di sini itu kan. Jangan sampai orang tuh bilang kalau kita tuh nggak bisa ngelakuin apa yang mau kita lakuin. Not even your family, not even yourself gitu. Jadi, tapi ini untuk hal-hal yang baik gitu kan. Kalau mencuri ya harus dengerin orang di sekitar ya. Tapi untuk something yang good gitu kan, untuk mencapai purpose kamu tuh kamu nggak boleh gitu loh. Let people untuk let you down dan bilang kamu tuh nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi ini catatannya. Jadi kayak that's why you need to have grit itu kan, passion sama perseverance yang keras itu, yang teguh untuk bisa mencapai itu. Nah, contohnya case tadi saya kasih contoh nih. Jadi saya itu baru tahu kalau ada tes ITB itu tuh 1 hari sebelum tesnya. Karena waktu itu saya memang udah daftar untuk kemitraan Nusantara ITB melalui melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cuman orang dinas saya itu telat ngasih tahu sehingga baru tahu di D-1 gitu. Nah, itu anxiety-nya gila-gilaan. Jadi mulai nih teman-teman keluarga bilang, bahkan saya pun sendiri mulai ragu, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh buat masuk ITB. Cuman ya dijalanin aja gitu, Bismillah gitu kan, dan akhirnya ya kuliah di ITB juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya pas lagi mau kuliah di Imperial College. Jadi
pas lagi cari universitas gitu kan, itu saya udah dapat LOA tuh dari banyak university yang ada di London, karena saya pengen kuliah di London gitu kan. Dapat dari UCL, dapat dari King's College London, dapat dari Cass dari City University of London dan lain sebagainya. Cuman saya pengen di Imperial gitu. Karena waktu itu di Imperial itu yang paling bagus di London, ranking 5 di QS dan ranking 7 di Times Higher Education di dunia gitu ya. Tapi mulai gitu loh, keluarga, orang, teman, bahkan saya sendiri tuh kayak, oh ya udah mungkin udah cukup kali ya. Udah cukup kali ya. Tapi itu tadi, kalau punya grit dia akan tetap tambeng gitu kan, akan tetap egois gitu kan. Egois kayak ini bisa dan ini bisa gitu. Dan akhirnya sih tetap pushing forward walaupun waktu itu timingnya bener-bener rapat banget. Jadi alhamdulillah sih kesampaian gitu loh. Kuliah di kampus yang saya inginkan gitu. Nah, kalau mau lebih gampangnya gitu kan, grit itu saya biasanya sih grit itu kombinasi dari bismillah, insya Allah sama alhamdulillah gitu. Kayak pokoknya bismillah lakuin, insya Allah bakal benar, apapun hasilnya itu ucapkan alhamdulillah. Jadi that's great gitu untuk simple ya gitu kan supaya gampang dipahami. Nah, ini juga nih apa namanya untuk mencapai goal dan purpose itu tuh maraton men. Jadi itulah kenapa kita tuh butuh grit, kita butuh stamina, kita butuh passion karena nggak akan besok atau lusa atau tahun depan atau 2 tahun lagi sampai gitu purpose Anda. Kalau sampai, berarti purpose Anda kurang tinggi, goal Anda kurang jauh gitu kan. Berarti ada yang salah sama goal Anda dan purpose Anda. Karena purpose itulah yang membuat Anda itu hidup gitu. Anda hidup, Anda itu berdaya gitu dan menjadi orang yang lebih baik itu ya purpose itu. Jadi itu bukan sprint seperti Usain Bolt ini. Ini saya pakai meme ini karena habis Olimpiade gitu. Tapi kayak Muhammad Farah ini loh yang maraton. Jadi achieving goal atau purpose itu maraton bukan sprint. Dan yang jadi catatannya adalah kamu itu adalah kapten dari your life. Jadi ini juga jadi catatan jangan compare yourself with others. Karena we live in different timeline. Jadi kita tuh beda-beda gitu loh. Misalkan saya kayak gini, misalkan Mas Epan kayak begitu ya beda gitu. Mas Epan sukanya di dunia apa tadi di dunia kebudayaan itu kan saya di dunia teknologi jadi beda gitu nggak bisa dibandingin seperti itu. Kemudian ini mungkin terakhir ya. Jadi walaupun saya itu nggak sesukses banyak orang di sana, tapi so far saya happy dengan yang sudah saya capai gitu kan. Karena saya punya roadmap dan roadmap itu alhamdulillah udah terikuti dengan pencapaian sejauh ini gitu. Jadi itu juga catatan buat teman-teman di sini. Jadi punyalah roadmap gitu kan. Jadi jangan berpikiran untuk S2, tapi berpikirlah kayak apa yang Anda mau lakukan setelah S2 gitu. Nah, ini benar-benar saya tuh berterima kasih kepada LPDP. Jadi pas lagi di interview saya tanya gitu kan, kamu gimana dalam waktu 5 atau 15 tahun lagi? Saya jawab, saya mau jadi menteri Kominfo gitu kan. Ya itu jawaban yang salah. Jadi saya tetap di-push terus. Akhirnya saya ingat, oh ternyata purpose saya itu bukan itu gitu loh. Itu goal saya, purpose saya itu adalah untuk memberikan akses yang lebih baik kepada kota-kota yang terpencil gitu loh, termasuk di kampung halaman saya. Nah itu, jadi kayak LPDP itu penting banget buat saya karena nggak cuma ngasih saya beasiswa, tapi mengingatkan saya lagi. Saya lupa tuh siapa interviewer saya, jadi saya pengen ketemu lagi tuh kalau saya saya bisa gitu kan. Ini bapak nge-push saya untuk jawab pertanyaan sehingga saya juga bisa menemukan lagi purpose saya gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah setelah pulang dari LPDP hidup saya jauh lebih setelah pulang dari S2 dari Imperial College London hidup saya jauh lebih mudah gitu ya. Dan itu udah membantu saya untuk making huge career shift. Believe me guys, waktu itu saya setelah mengantongi ijazah dari LPDP, ijazah dari Imperial College, itu I didn't take any interviews at all. Jadi mereka tinggal dari Imperial College masuk aja gitu. Jadi that's how important education gitu. Yes gitu kan. Jadi kayak penting banget education itu. Apalagi di Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama terima kasih pada LPDP. Jadi saya udah punya kesempatan untuk bisa making huge career shift, pindah kerja dari corporations ke startup itu ke technology company. Saya juga berkesempatan untuk bisa membantu untuk menguatkan industri travel di Indonesia, membantu puluhan ribu single moms, disables, dan individual service provider to get better life. Ini saya capai ketika saya kerja sebagai head of product di GoLive, di Gojek. Kemudian saya juga berhasil untuk membantu ribuan drivers dan shoppers untuk melanjutkan hidupnya di COVID-19 pandemic. Ini ketika saya
kerja sebagai head of product di groceries di Gojek, untuk bikin GoMart gitu kan. Jadi alhamdulillah saat itu driver itu susah untuk dapat tarikan itu kan yang gorai, tapi dengan adanya GoMart mereka tetap bisa dapat pendapatan karena diperbolehkan oleh banyak pemerintah saat itu. Dan nggak itu juga karena apa namanya, karena punya purpose yang tinggi tadi, saya juga alhamdulillah sudah membantu banyak orang untuk dapat master degree, scholarship gitu kan, LPDP juga. Alhamdulillah kemarin yang konsultasi sama saya ada beberapa yang dapat LPDP di batch sebelumnya, dan juga pekerjaan gitu. Dan terakhir ini insya Allah saya lagi jalanin ini ya. Insya Allah saya bisa membuat kehidupan yang jauh lebih baik gitu kan, yang lebih madani dengan teknologi yang berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau teman-teman di sini lihat gitu kan, ini tuh berubah terus nih purpose-nya, naik terus gitu kan. Dari yang awalnya saya hanya mikir tentang karir saya sendiri, kemudian saya mulai mikir gitu kan, wah saya mau membantu industri kan, mau membantu perusahaan saya. Kemudian saya pindah lagi nih, kayak salah satu alasan utama saya pindah ke Gojek itu adalah saya ingin melihat tangible impact dari apa yang saya lakukan gitu. Saya pengen kayak, oh, saya bisa bilang saya bantu orang itu gitu kan. Saya bantu orang ini, bareng orang itu. Jadi itu yang menyebabkan saya pindah-pindah. Jadi kayak ada selalu haus akan impact yang bisa saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena sebagai orang beragama juga gitu kan, kita pengen ketika di akhirat nanti itu kita pasti ditanya kayak, what have you done in this world? I can tell that I help people di sini gitu kan. Saya udah bantu orang di sini, dan itu juga bernilai pahala. Jadi walaupun Anda punya goal gitu kan, punya purpose, selalu ingat kalau kalian juga punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang tangible terhadap umat atau terhadap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian ini terakhir mungkin ya. Jadi gimana sih cara nurture purpose dan grit? Ini sebenarnya ada tahapannya sih. Jadi untuk orang itu benar-benar dari yang 0 sampai teguh banget itu gritnya itu ya. Ini dia bakalan melewati step ini. Yang pertama itu being led. Jadi being led itu kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh mau ngapain sih, tapi dikasih tahu sama orang-orang di sekitar kita. Itu namanya being led gitu. Dan nggak apa-apa ketika baru lulus kuliah tuh ya emang lo udah tahu semua, nggak tahu juga gitu kan. Jadi being led tuh itu maksudnya. Tapi kita kerjain karena kita tahu itu benar. Yang kedua tuh kita mulai inspire. Jadi kita tuh mulai ada ide, wah ini gua tuh terinspirasi untuk ngelakuin something. Tapi biasanya itu masih di mindset aja. Kayak oh ini udah kuat nih mindset, gue mau seperti ini. Gua udah keras nih, gua mau mencapai itu. Kemudian tuh empowered gitu ya. Ini udah next level lagi nih. Jadi kayak kalau empowered ini udah mulai nih, kayak badan kamu tuh udah gerak sendiri gitu loh. Nggak mager, tapi bener-bener punya hasrat untuk ngelakuinnya. Jadi nggak disuruh pun itu dilakuin. Misalkan ya, kamu disuruh ngerjain A nih sama bos kamu, tapi kamu tahu gitu, kalau kamu tambahin B, itu tuh jadi super banget. Nah itu kamu kerjain yang B-nya walaupun nggak dikasih tahu gitu kan. Nah itu being empowered tuh kayak gitu. Jadi kayak go beyond whatever you do gitu. Itu empowered. Tapi yang terakhir ini yang lebih ini lagi nih, lebih gokil lagi nih. Itu namanya enlighten. Jadi kalau di Inspire itu kamu udah mulai punya kekuatan mindset yang kencang. Yang kedua itu kamu bisa mengkoordinasikan tubuh kamu untuk melaksanakan apa yang ada di mindset kamu. Yang ketiga ini udah mulai balik lagi ke hati kamu gitu loh. Jadi kayak mulai spread ke your heart, your mental, your kolbu gitu kan. Dan kamu jadi spiritually atau mentally aware bahwa sebenarnya di dunia ini tuh ada yang kamu nggak bisa kontrol dan kamu bisa deal with it gitu kan. Jadi kayak kamu kerja keras tapi bisa jadi kamu tuh fail juga, dan itu ketika kamu udah bisa menerima kegagalan itu dan tetap moving forward, itu kamu namanya enlightened. Nah, ini beberapa indikasi kalau kamu tuh udah jadi enlightened person atau enggak tuh ini. Yang pertama ya tadi yang saya bilang ya, kayak there are always things that you cannot control. At least you have done your part in the very best way. Misalkan saya minta Mas Evan apa namanya kayak kasih saya buku itu dong, ya yang bisa saya lakuin saya cuman kayak minta gitu. Tapi Mas Evan buat ngasih bukunya ya itu benar-benar on Mas Evan gitu kan. Jadi itu bukan dalam kontrol saya, dan ketika saya nggak dikasih saya jangan baper gitu. Karena at least gue udah minta gitu kan. Misalkan saya bikin Lego gitu kan. Bikin Lego tiba-tiba pas lagi bikin Lego ditendang sama anak gitu. Ini kisah beneran. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kan nggak tahu kita tiba-tiba anak jalan terus nendang Lego gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya what's done is done. You cannot change it, dan don't blame yourself gitu kan. Dan yang paling penting itu kamu harus tetap moving forward. Jadi yang udah kejadian ya udah gitu.
Tadi misalkan kayak kamu lakuin sesuatu tapi ternyata nggak bisa, ya udah, nggak bisa ya udah gitu loh, nggak usah dipikirin lagi dan moving forward. Dan yang terakhir, whatever the result, kamu akan tetap cintai dirimu sendiri dan bersyukur. Apalagi kalau misalkan sukses ya, itu make sure kalau ketika sukses kamu tuh happy dan excited about it karena kamu udah kerja dengan sangat keras untuk mencapai titik itu gitu loh. Jadi jangan mati-matian lari doang gitu kan, pas udah sampai finish juga boleh juga happy gitu sih. Jadi itu contohnya dan beberapa indikator yang bisa menunjukkan kalau kita tuh udah jadi enlightened person. Jadi itu tahapannya, being led, inspired, empowered, dan terakhir itu enlightened. Begitu. Dan mungkin itu aja. Jadi itu slide terakhir. Saya suka baca buku ya. Saya suka baca buku dan alhamdulillah sejauh ini sih sebulan tuh bisa habis satu buku sendiri. Jadi ini contoh, ini buku yang saya bilang tadi namanya Grit. Itu dari Angela Duckworth. Bisa dibeli bukunya, bisa dibeli versi Kindle-nya, atau kalau yang rajin nyari itu kan bisa dicari di internet, itu kan mungkin ada yang nge-share. Dan nggak cuma buku yang serius doang, saya juga suka baca komik. Komik One Piece sampai sekarang udah 1018 chapters tuh nggak kelar-kelar, udah 15 tahun. I like reading books, dan believe me, kayak reading books tuh will help you a lot in your life gitu kan. Kayak menambah wawasan. Mungkin ada yang suka novel, baca aja. Karena you will get something from that novel gitu kan. Even kayak misalkan quotes atau pengalaman hidup dan lain sebagainya gitu kan. Jadi biasakan membaca buku. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi catatannya adalah kayak siapapun Anda gitu, dari manapun Anda, kita tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan gitu kan. Dan tadi LPDP juga udah membuka banget kesempatan gitu. Kayak inilah saatnya kita tuh bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Karena kalau saya dulu di SMA tuh nggak kebayang sama sekali teman-teman. Tapi karena udah mulai bergaul, baca buku, terkoneksi dengan informasi, akhirnya wow, that makes sense untuk kerja di luar, untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Akhirnya bisa kesampaian juga. Jadi tetap bersemangat, punyalah purpose yang tinggi, punyalah goal yang tinggi, dan juga punyalah grit gitu kan. Semangat, kayak konsistensi, perseverance, dan insya Allah sih kalau yakin gitu kan, Allah akan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.